Wabarakatuh TV. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini telah hadir di hadapan kita dari Sivitas Universitas Islam Malang. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum di Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat. Perlu kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat ini konsentrasi pendidikannya adalah konsentrasi menghafal Al-Quran. Dan acara pada hari ini adalah dialog ya untuk anak-anak. Ini nanti monggo silahkan ditanyakan apa saja kepada beliau-beliau yang ada di depan sini. Nggak usah sungkan-sungkan, tanyakan apa saja. Utamanya di Yunisma, apakah ada beasiswa untuk santri? Nah, jangan tanyakan, nggak apa-apa, bebas nanti. Ya, monggo, syarat-syaratnya apa saja, sampean tanyakan, nggak usah malu-malu di sini. Saya kira ini prolog dari saya, mungkin prolog ya Pak. Monggo nanti silahkan ditanyakan apa saja kepada, mumpung kita ketemu dengan Bapak Rektor yang pengalamannya sudah sangat luar biasa, kepada Bapak Rektor. Dan dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahrun mubarakan. Kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Satu kehormatan bagi kami diterima Bu Nyai, diterima Pak Yai di pesantren ini di bulan Ramadan, bulan yang insya Allah penuh rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersilaturahmi karena ada ikatan moral. Unisma dekat dengan pesantren, dan di Indonesia banyak pesantren, termasuk salah satunya adalah pesantren Bustanul Muta'alimat. Apalagi di sini saya mendengarkan adalah takhasusnya adalah Al-Quran. Ini luar biasa. Siapa yang tidak merindukan punya putra dan putri yang menghafal Al-Quran? Hampir semua muslim yang sehat akalnya, yang sehat batinnya, yang mendambakan kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah mendambakan putra putrinya hafal Al-Quran. Maka kami tadi mendoakan Bu Nyai karena ini yang diasuh banyak sekali. Tumpuan ke beliau ini, Pak Yai, tumpuan utamanya di beliau. Maka
para santri juga harus mendoakan Bunyai selalu sehat tiap hari. Kulla yaum. Jangan sampai tidak mendoakan, karena ini adalah tumpuan umat. Karena ada kesesuaian visi, kesesuaian misi. Dan saya yakin Bustanul Muta'alimat ini visinya juga di dalam mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah wabil khusus An-Nahdiyah. Ngoten Gus nggih. Wabil khusus An-Nahdiyah. Maka ada kesesuaian ini. Ada kesesuaian. Bunyai 2 bulan yang lalu kami silaturahmi ke Guslub. 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah juga ketemu para santri, baik laki-laki maupun perempuan. Saya tidak suka memanggil santriwati, karena kalimat wati itu istilahnya macam-macam. Itu santri gitu aja lah, santri. Di sini insya Allah juga kajian-kajian Kutubut Turosnya juga jalan punya ini. Wonten kajian Kutubut Turos, kitab-kitab kuning, termasuk itu. Nah, Universitas Islam Malang ini dikembangkan oleh para masyayikh, para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim, dan mengintegrasikan antara ilmu dan agama, atau agama dan ilmu pengetahuan diintegrasikan. Apalagi di sini juga ada lembaga pendidikan formal, MTS dan Aliyah Neongi, SMP, SMA, mengintegrasikan antara ilmu dan agama atau agama dan ilmu pengetahuan. Sekali belajar dapat 2 ilmu, ilmu agama dan ilmu umum. Ini kelebihan dari pesantren. Tapi kalau anak-anak itu berada di dalam lembaga pendidikan formal yang umum di luar pesantren, bisa jadi intelektualitasnya bagus, tetapi spiritualitasnya kurang bagus. Maka dalam dunia pendidikan yang hebat adalah melahirkan intelektualitas dan rasionalitas bagus, tetapi spiritualitasnya juga bagus. Saya tidak yakin untuk membawa bangsa dan negara, bahkan dunia, dalam rangka untuk membangun budaya dan peradaban hanya mengedepankan intelektualitas dan rasionalitas, manusia akan tercerabut dari akar kemanusiaannya, bisa jadi akan menjadi orang yang sekuler, bisa jadi akan menjadi orang ateis, tidak beragama, memisahkan agama dengan dirinya, memisahkan agama dengan pemerintah, memisahkan agama dengan berbagai macam bidang kehidupan mereka. Karena dia tidak mengenal agama. Kita mengenal agama, maka kita dibimbing oleh agama. Dibimbing oleh agama itu. Maka dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ditegaskan, saya katakan, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan masuk surga adalah ilmu. Ilmu itu tidak ada dikotomi, nggak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Sesungguhnya ilmu itu adalah ilmu Allah. Alam semesta yang menciptakan juga Allah. Manusia yang menciptakan juga Allah. Al-Quran yang menciptakan juga Allah. Bersumber satu, yakni Al-Haqqul Mutlaq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang namanya ilmu itu bersumber semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh orang melakukan berbagai macam eksperimen, muncul ilmu kedokteran, muncul ilmu fisika, muncul ilmu kimia, muncul ilmu biologi, muncul ilmu ekonomi, muncul ilmu teknik,
Semuanya bermuara dari eksperimen. Bermuara dari eksperimen. Tetapi sumber utamanya yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah. Maka kadangkala orang memisah-misahkan ilmu agama dan ilmu umum. Ini dalam kategori yang lebih spesifik. Tapi sesungguhnya ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat di tahun 2000-an, satu dunia yang gempar pada saat itu. Ketika ada seorang ilmuwan yang menemukan sebuah teknologi yang luar biasa tentang cloning. Hampir setiap ilmuwan mencari dalil yang ada di dalam Al-Quran. Hampir setiap ilmuwan mau mencari secara tekstual sulit didapatkan. Secara mujmal, karena Al-Quran di samping itu ada tafsili, ada mujmal, ada mustarok dan lain sebagainya, maka carilah di dalam Al-Quran apakah itu ada yang tafsili, apakah itu ada yang mujmal, apakah itu ada yang mustarok dan lain sebagainya, mana yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada batasnya. Ilmu bersifat liberal. Ilmu bersifat liberal artinya apa? Bebas. Siapapun orangnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk orang ateis, orang yang anti agama, termasuk orang yang sekuler, yang membedakan antara agama dengan dunia, boleh dalam konteks untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana posisi orang muslim sama dengan mereka yang ateis, sama dengan mereka yang sekuler sekalipun. Dalam konteks pengembangan ilmu. Enggak perlu dipersoalkan. Datangnya dari mana ilmu itu. Tapi di dalam Islam, sudah diberikan sebuah sinyal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain yang ada di sekelilingnya atau alam di sekitarnya. Tetapi kelebihan dari umat Islam fiddini wa dunya wal akhirah, karena apa? Di dalam hidupnya itu berimplikasi bukan hanya dunia, tetapi implikasi akhirat. Karena di dalam Islam kita mengenal innama yub'asun nasu ala niyatihim. Ketika seseorang mau melaksanakan segala sesuatu dibangkitkan dari niatnya, tapi diawali dengan iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syahadat. Melalui syahadat. Jadi melalui syahadat dulu. Kalau orang sudah bersyahadat, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu masuknya itu melalui apa dululah. Melalui liku-liku dulu atau seperti apa atau langsung karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu gempar awal 2000-an. Persoalannya sekarang adalah yang bisa dikloning itu yang seperti apa? Apakah manusia boleh dikloning? Jangan dulu. Yang boleh dikloning silahkan, selain manusia silahkan dikloning. Itu menunjukkan satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kalau manusia yang dikloning bagaimana nanti terkait dengan masalah wali, terkait dengan masalah hak waris dan lain sebagainya. Islam hadir memberikan nilai etik boleh dan tidaknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Ini batasan-batasannya. Maka tetap
Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam konteks sumber ilmu dari fenomena kauniyah, alam semesta, dari fenomena kauniyah, dari Al-Quran maupun Al-Hadis, dari fenomena nafsiyah, dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh diri manusia. Ini semuanya melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi posisi Al-Quran tetap berada di atas karena memberikan nilai etik boleh dan tidaknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Maka posisi dalam pengembangan ilmu Muslim dan non-Muslim silahkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ini adalah satu peluang manusia untuk mengembangkan apa yang disebut dengan riset. Ulil albab, riset dalam hal ini. Pengembangan pendidikan, muaranya riset. Pengembangan ilmu, riset. Mau ilmu agama, mau ilmu fisika, mau ilmu biologi, mau ilmu kimia, mau ilmu kedokteran, mau ilmu ekonomi, semuanya berbasis riset. Maka menggunakan logika ini. Tapi logika ini akan tercerabut dari akar kemanusiaan tanpa didukung dengan spiritualitas keagamaan yang memadai dan pemahaman Al-Quran yang jitu, maka tercerabut dari akar kemanusiaan. Sehingga menjadi apa? Ulaika kal an'am balhum adhallu. Ini sedikit-sedikit saya dulu dapat ilmu dari pesantren Tebuireng sama Pak Badat Muwahhid ini. Ya bau-bau pesantren itu, insya Allah hidupnya berkah. Insya Allah berkah. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Saya melihat wajahnya berseri-seri seperti belum punya dosa punya. Subhanallah. Kalau orang sudah terjaga dengan Al-Quran, insya Allah lah. Seperti enggak duit dosa. Berseri-seri wajahnya, apalagi masih imut-imut. Ini yang di depan ini sudah amit-amit ya. Santri-santri masih imut-imut. Maka doanya insya Allah mustajabah. Doakan kedua orang tuanya, kunci sukses. Tentu taqarrub Allah lebih awal. Doakan kedua orang tua, jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Doakan ustadz-ustadzahnya, doakan bunyai dan pak yainya. Insya Allah akan menjadi santri dan alumni yang bermanfaat. Insya Allah. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al ilmu. Ilmu kunci utama. Kunci utama adalah ilmu. La wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Tidak seorang pun akan bahagia dalam hidup kecuali dengan ilmu dan ibadah. Fannasu kulluhum halqa illal alimun. Setiap manusia akan celaka hidupnya kecuali mereka yang
berilmu. Nuntun ilmu itu, bimbing ilmu itu. Al-Quran ini bimbing pada anak-anak sekalian. Saya yakin Bu Nyai di sini bukan sekedar menghafal Al-Quran, tetapi juga bagaimana memahami Al-Quran. Tapi masih ada tapinya. Jelas tadi itu. Tidak seorang pun bahagia illa bil ilmi wal ibadah, kecuali dengan ilmu dan ibadah. Fannasu kulhum halka ilal alimun. Tapi ini masih dilanjut lagi. Wal alimuna halka ilal amilun. Orang yang berilmu pun juga akan celaka kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka banyak orang yang berilmu di dunia ini tapi menyalahgunakan ilmu juga banyak. Karena raja tega. Raja tega mereka. Tega terhadap dirinya, tega terhadap keluarganya, tega terhadap masyarakatnya, tega terhadap bangsa dan negaranya. Karena apa? Dia menyalahgunakan ilmu untuk kepentingan, kesenangan pribadi. Naudzubillah min dzalik. Punya ilmu nggak cukup. Orang yang mendengung-dengungkan ilmu, orang yang biasa berceramah, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ungkapkan. Kabura matan indallahi alan antaqulu ma la taf'alun. Mereka justru akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya itu. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya saja juga akan celaka tanpa didasari dengan dasar ikhlas. Ikhlas. Ternyata enggak cukup ya. Orang berilmu saja enggak cukup tanpa diamalkan. Diamalkan saja enggak cukup tanpa didasari dengan dasar ikhlas. Kata Imam Ghazali apa? Ikhlas itu masofa min jami'il afat. Sesuatu yang bersih yang tidak terkotori oleh apapun. Ini ikhlas. Maka kalau habis ngasih temannya, gak usah diundat-undat. Wingi kontak kasih lo ya. Gitu. Jangan, udah lepas saja. Seperti nyuwun sewu. Orang habis membuang hajat besar. Mosok kemudian, aduh emane rek. Kan enggak mungkin ya. Ikhlas. Ikhlas tak buang ikhlas. Enggak ada kemudian perasaan, aduh eman ya. Apa dilihat terus ya. Wah eman. Enggak ada itu. Masofa anjami'il abad. Bersih. Dari berbagai macam kotoran. Lepas. Ikhlas inilah yang pada akhirnya akan melahirkan totalitas. Maka di dalam ilmu itu mengandung apa? Mengandung wawasan yang semakin luas, jangkauannya semakin luas, mereka tidak ekstrem kanan, mereka tidak ekstrem kiri. Mereka selalu berada di tengah-tengah. Mereka selalu berada di garis tengah. Mereka tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Mereka selalu harmoni, mereka selalu toleran di tengah-tengah perbedaan. Orang yang pikirannya luas. Maka pernah anak-anak mendengar, kalau ada kelompok tertentu yang kemudian tempat ibadahnya itu ditempati yang bukan pahamnya, kemudian tempat itu disucikan. Pernah mendengar? Kalau pernah mendengar itu berarti pikirannya sempit. Karena apa? Islam diturunkan rahmatan lil alamin. Bukan diturunkan dalam kelompok tertentu,
tapi Islam diturunkan memberikan rahmat pada alam semesta. Orang non-muslim sekalipun harus dihormati dan dihargai. Kok begitu? Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada jenazah yang sedang diusung oleh orang-orang kafir Quraisy, yang pada saat Rasulullah melihat, wahai sahabat, mari kita berdiri. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, itu adalah jenazahnya orang non-muslim. Apa kata Rasulullah? Menyampaikan pada para sahabat, wahai sahabatku, dia adalah manusia. Manusia bukan muslim saja ketika wafat masih dihormati oleh Rasulullah, apalagi mereka masih hidup, harus juga dihormati. Maka para santri, saya senang anak-anak ada di sini. Jangan sampai kemudian nanti melakukan satu tindakan-tindakan yang ingin mati syahid, bukan mati syahid tapi mati sangit. Karena dia jihad fisabilillah dengan apa? Bom bunuh diri. Maka nanti cari calon-calon suami yang soleh, yang tidak suka ngebom dan tidak suka mempengaruhi istrinya untuk melakukan bom bunuh diri. Kalau ada calon suami yang begitu tanda-tandanya, hindari dan hindari. Syukur-syukur nanti cari jodoh mahasiswa Universitas Islam Malang. Ini promosi nih, promosi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf, ada suatu hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.